Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 6 September 2025. Hari ini adalah Sabtu Imam, kesempatan untuk berdoa bagi para imam, terutama mereka yang bekerja di tempat-tempat yang jauh dan juga yang mengalami kesulitan menghayati panggilan sebagai imam. Semoga dengan doa-doa kita, mereka semua benar-benar kembali setia pada panggilan. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama masih surat Paulus kepada umat di Kolose. Kita diingatkan oleh Paulus bahwa Allah telah mendamaikan kita agar kita ditempatkan dan pada harapan akan keadaan kudus dan tak bercela. Kita hidup sudah jauh dari Allah, didekatkan dalam Yesus Putranya dan ditebus lewat kebangkitannya di atas kayu salib. Maka kita diajak agar bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia dalam keadaan tak bercela dan tak bercacat. Untuk itu, umat diajak bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Kita diajak untuk terus-menerus hidup dekat dengan Yesus yang telah mendamaikan Allah dengan manusia. Pada bacaan Injil, Yesus bertikai kembali dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengenai Sabat, di mana Yesus dan para muridnya melewati ladang gandum dan para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Maka mereka ditegur oleh orang-orang Farisi, "Mengapa kamu melakukan pekerjaan yang dilarang oleh hukum Sabat, yakni bekerja pada hari Sabat?" Dan kemudian Yesus menyampaikan ajarannya bahwa ketika Daud dan pengikut-pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Namun ia tidak melanggar Sabat karena demi kehidupan. Maka kita diajak untuk benar-benar mencermati soal hukum Sabat itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus kembali mengingatkan kepada orang-orang di Korintus bahwa mereka yang dulu jauh telah diperdamaikan, disatukan, didekatkan dengan Allah lewat Putranya yang terkasih. Maka mereka diajak hidup menurut martabat itu. Mereka telah didamaikan dengan Allah lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka jangan sampai menyia-nyiakan pengorbanan itu. Maka hendaknya mereka tetap bertekun dalam iman yang telah diajarkan oleh Paulus dan kawan-kawannya.
menjadi pertanyaan kita bersama. Kita juga telah ditebus lewat Yesus Kristus dan kita terima dalam pembaptisan. Pertanyaannya, apakah aku juga mampu memelihara martabat itu di dalam hidupku? Dan aku hidup sesuai dengan martabat pembaptisan itu, agar akhirnya pengorbanan Yesus Kristus tidak sia-sia. Namun saya ingatkan, godaan-godaan dunia tidaklah ringan. Maka mari kita tetap bertekun dalam iman agar setia sampai akhir meskipun banyak godaan dan tantangan. Dari bacaan Injil berkali-kali saya mengatakan, orang-orang Farisi, ahli Taurat, berpegang pada hukum yang kaku. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau kita debat, orang mengatakan pokoknya. Jadi hukum dan aturan ditangkap dengan kaku, sehingga tidak jarang mereka lebih mementingkan hukum daripada cinta kasih, daripada kemanusiaan, daripada hubungan antar manusia. Hukum begini, ya harus begini. Itulah sikap mereka. Maka kita harus mengerti di balik hukum dan aturan itu apa yang mau dikatakan. Berkali-kali saya mengatakan, hukum Sabat itu pertama-tama tujuannya mulia, untuk memberi kesempatan dan cinta kasih bagi para budak belian dan budak tawanan serta binatang untuk beristirahat. Maka diadakan aturan hukum Sabat. Dengan hukum itu, maka para budak belian, budak tawanan dan binatang bisa beristirahat dan tidak bekerja. Kalau sekarang kita terapkan, pertama-tama yang pokok adalah hukum cinta kasih. Di balik hukum itu apa yang mau dikatakan, yakni mencintai sesama, mencintai orang-orang yang tidak berkesempatan untuk bebas, atau dengan kata lain, menghargai manusia. Maka orang Farisi yang bersifat kaku di dalam mengamat-amati orang soal hukum, pertama-tama untuk menyalahkan, bukan untuk kasih. Maka apabila hukum itu tidak memberikan kepada kita kesempatan kasih, bisa ditinggalkan. Aturan-aturan kita lihat di balik itu ada apa. Dan bila aturan itu melawan dengan hukum kasih, kita tidak usah merasa berdosa bila tidak melakukan hukum-hukum itu. Misalnya, ada perintah, kuduskanlah hari Tuhan. Kebetulan kita mau ke gereja pada minggu sore. Lalu ketika kita berangkat, ada orang yang kecelakaan atau orang sakit, dan kita harus memilih antara ke gereja atau mengantar orang sakit ini atau orang yang kecelakaan ini. Mana yang saya pilih? Kita tidak seperti orang Farisi. Karena saya mau beribadat, saya tinggalkan. Kasih saya tinggalkan. Tetapi kita harus benar-benar berpikir tentang kasih. Orang Samaria murah hati menjadi contohnya. Imam dan Lewi mungkin berpikir dia akan memimpin ibadat. Maka dia mementingkan hukum itu dan meninggalkan kasih. Orang Samaria yang akhirnya memberikan kasih. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk meneliti hukum dengan bertanya di balik hukum itu apa yang mau dikatakan. Dan itulah yang harus kita jalankan. Tidak hanya soal boleh
apa tidak. Tetapi saya mengajak untuk bertanya, mana yang lebih bersifat kasih? Itu yang harus saya kerjakan, agar akhirnya cinta kasih itu sungguh-sungguh dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semakin mampu hidup sesuai dengan ajaran Kristus yang mengutamakan hukum kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah akhirnya dengan sabda-sabda-Mu itu kami semakin Kau mampukan menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Semoga kami mampu untuk melihat di balik hukum itu apa yang Kau kehendaki dan yang harus kami laksanakan, sehingga kami tidak berlaku seperti orang-orang munafik. Semoga Engkau memperkuat iman kami yang kadang-kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar akhirnya kami semakin benar-benar beriman kepada Yesus Putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang sakit di rumah sakit dan tidak punya harapan, Engkau beri penghiburan dan kekuatan. Yang telah berpulang menghadap-Mu, Engkau kuatkan iman keluarganya, dan yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Semoga akhirnya dengan cara itu umat-Mu tetap beriman kepada-Mu. Semoga yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang sedang ekonomi Engkau bantu segala usahanya, dan yang sedang berduka Engkau beri penghiburan. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya ingatkan, besok Senin tanggal 8 September, misa harian tetap seperti biasa. Peringatan kelahiran Santa Maria. Dan sore jam 6, Ekaristi syukur ulang tahun paroki yang ke-86, yang dilanjutkan dengan Ramatama di Mandala Graha. Dan tersedia door-prize yang sangat menarik. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam gereja, lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan pemberian karya yang sungguh berguna untuk perkembangan gereja. Semoga dengan sumbangsih panjenengan, gereja semakin remboko, berbuah, dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita tingkatkan seluruh persembahan hidup kita kepada gereja, agar gereja semakin hidup, berkembang, katolik, dan apostolik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.